Topik kali ini saya bahas masih di seputaran kekuatan pikiran. Malam sunyi yang saya dengar hanyalah deburan ombak yang begitu membuat saya nyaman. Sambil menunggu istri sedang mandi, saya akan mencoba menyempatkan diri untuk membahas satu topik yang sangat rahasia, yaitu dahsyatnya kekuatan pikiran. Tapi sebelum itu, mari kita lihat sebentar apa yang ada di luar sana. Anginnya sangat kencang sekali. Mudah-mudahan sahabat. Oke sahabat, sebelumnya saya mau setup kamera dulu ya. Sahabat, kita percaya adanya sebuah doa, dan setiap kata-kata yang kita keluarkan itu akan menjadi doa yang sangat luar biasa apabila itu sangat sering, lebih sering diucapkan. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Segala sesuatu yang sering kita pikirkan dan apalagi kita ucapkan, ini akan menjadi sesuatu yang kenyataan, terlepas kita sadari ataupun tidak kita sadari, kita inginkan ataupun tidak kita inginkan. Inilah yang dimaksud dengan hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Begitu banyak teman-teman yang sudah mengupasnya sebenarnya, cuman untuk kali ini izinkan saya juga berbagi dari apa yang saya alami dan saya sudah praktekkan, sehingga pada malam hari ini saya bisa sharing pada teman-teman bagaimana hasilnya, dan kita akan praktek bareng-bareng di sini. Nah, hari ini kita akan belajar bareng, mempraktekkan bareng bagaimana caranya biar arus pikiran kita bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan, sehingga arus pikiran yang keluar masuk itu memiliki tata krama yang baik. Kita mau mengizinkannya masuk atau tidak, kita mau menolaknya atau kita membiarkannya masuk begitu saja tanpa kita menyaringnya apakah ini baik ataupun tidak. Sebelum terlalu jauh ya, saya perlu cek dulu tingkat ketegangan teman-teman di sini, karena dalam kondisi menerima satu pelajaran ataupun sharing session yang sangat bermanfaat, tentunya kita harus dalam keadaan yang sangat siap ya, sangat rileks. Saya berharap teman-teman bisa memulai pelajaran hari ini ataupun sharing hari ini itu dalam kondisi yang sangat rileks dan tenang. Coba cek kondisi tubuh Anda, kondisi badan Anda. Pastikan Anda dalam kondisi rileks dan tenang. Kendorkan semua otot-otot dari bagian kepala ke muka, terutama di bagian shoulder ya, di bagian bahu. Itu pastikan dalam kondisi yang sangat rileks, sehingga semua pelajaran nanti biasanya dalam kondisi seperti ini memori kita akan lebih lebar terbuka, sehingga apapun yang teman-teman pelajari kalau misalnya belum bisa dipahami sekarang, nanti memori itu perlahan-lahan akan memberikan informasi selanjutnya. Oke, yang pertama, pikiran tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak mengerti mana real atau mana palsu. Jadi saya menekankan kepada teman-teman di sini, hati-hati dengan apa yang sering Anda pikirkan. Karena semakin sering Anda pikirkan, itu akan semakin daya magnetisnya dari dalam diri kita ini sebagai buana alit ya, terkoneksi ke buana agung makrokosmos ya. Ini akan sangat kuat sekali, karena semakin sering kita ucapkan, semakin sering kita kelola itu, terlepas sekali lagi kita sadari ataupun tidak kita sadari, kita inginkan ataupun tidak kita inginkan, begitu ini terkoneksi, itu akan terjadi ya. Itu kenapa begitu banyak orang dalam kondisi yang sama, dalam posisi yang sama, dalam masalah yang sama, ada orang yang benar-benar memiliki
tingkat stres yang sangat luar biasa, ada yang dalam kondisi yang tenang. Nah, sebenarnya mereka sudah menggunakan yang tenang ini, sebenarnya mereka sudah menggunakan ilmu rahasia ini, cuman mereka tidak menyadari bahwa itulah yang perlu kita sadari. Ya, maksudnya inilah yang perlu kita ketahui. Lebih banyak orang ada satu teknik rahasia bagaimana kita bisa hidup selalu penuh kebahagiaan di masa yang sekarang. Karena ada satu quotes juga menyatakan bahwa masa yang lalu, masa yang kemarin atau yang sebelum-sebelumnya itu adalah hantu. Masa yang datang itu adalah mimpi, dan yang sekarang ini adalah milik kita. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang mesti kita nikmati apapun keadaannya, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih pikiran-pikiran yang keluar masuk, ya, yang keluar masuk ke dalam diri kita, apakah itu hal-hal yang positif yang benar-benar kita inginkan atau tidak. Itu kenapa teman-teman di channel saya ini saya membahas lebih banyak di pikiran, walaupun sebenarnya dalam channel ini saya akan membahas tentang get married, make money, and go travel. Ya, ini adalah fondasi saya. Sama halnya di ajaran kami agama Hindu itu juga memiliki sebuah kerangka dari tattoo, susila, dan upakara. Nah, ini bagian dari fondasi saya juga. Bagaimana saya membentuk channel ini nanti suatu saat nanti akan bermanfaat tentunya bagi saya sendiri, bagi anak-anak saya yang akan menonton, bagi keluarga saya, dan begitu juga bagi teman-teman yang merasa bermanfaat. Silakan bisa dipelajari dan bisa diikuti juga, bisa dipraktekkan apapun yang saya dapatkan. Karena segala sesuatu yang saya sharing ya di channel ini itu saya memastikan bahwa saya sudah melakukannya dan saya sudah mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita mengelola pikiran positif kita biar tetap menjadi positif. Pikiran-pikiran yang sedikit negatif atau apalagi sangat negatif itu biar sedikit tidaknya mulai menjauh. Kita mulai menyadari, oh ini ada pikiran negatif, kelola. Oke, go. Saya tidak suka. Oh, ini ada pikiran negatif, kelola. Oh, ini negatifnya bisa diambil beberapa, tek, sehingga kita menjadi waspada dan melihat ada kendala apa, ada ancaman apa, kita kelola itu. Beberapa dari negatif silakan kelola masuk, sehingga kita menjadi lebih waspada dan menemukan satu solusi the next step-nya. Nah, yang positif, oke, yang positif tidak juga, ya. Bisa jadi juga tidak semua yang positif bisa kita masukkan, ya. Ada beberapa juga kita kelola. Nah, cuman kita tidak akan membahas terlalu jauh ke sana. Positif dan negatif tentunya kita perlukan karena kita hidup dalam kondisi yin dan yang, baik dan buruk, ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Untuk kali ini saya mencoba mengajak teman-teman mengelola bagaimana caranya pikiran kita yang masuk itu hanya yang positif. Nah, biasanya kita akan melihat orang-orang yang terlalu berpikiran positif. Wah, kadang kita melihat sebagai orang yang sok ini, sok itu, ya. Tentunya kita harus mengerti dan paham dulu apa yang dimaksud dengan sombong, orang sombong, dan orang yang percaya diri. Oke, silakan saya tanya kepada Anda, apa yang dimaksud dengan orang sombong? Yuk. Bingung? Oke, orang sombong itu adalah ketika seseorang itu meremehkan yang namanya karma phala, melawan karma phala, melawan arus dari hukum alam semesta. Ya. Orang sombong itu ketika dia mulai meremehkan orang yang jauh lebih rendah daripada dirinya, baik dari sisi fisik, dari sisi keadaan, situasi, keuangan, kecerdasan, ya, terus sisi intelektual, sisi emosional, sisi
spiritual, ya. Orang sombong itu yang selalu meninggikan dirinya, mengakukan dirinya, segala sesuatunya itu aku, saya, semuanya saya. Jadi seolah-olah tidak ada hal yang lain yang ikut terlibat dalam satu kegiatan, dalam satu aktivitas, dalam satu karma, ya, dalam satu fala, dalam satu hasil. Seolah-olah tidak ada yang lain, hanya dirinya saja, gitu. Orang sombong itu di saat selalu meninggikan dirinya dengan lawan bicara tanpa memperhatikan lawan bicaranya itu berbicara apa. Nah, itu yang dimaksud dengan orang sombong. Selain itu berarti percaya diri. Sampai di sana teman-teman paham? Ya. Oke, next. Sekarang izinkan saya berbagi pada teman-teman di sini. Di saat saya berusia 21 tahun, di masa-masa saya memulai untuk menapakkan diri saya di jenjang pernikahan, ya, sangat muda sekali. Itu saya mulai merubah diri saya, mencoba merubah diri saya, karena saya percaya apa yang saya lakukan sekarang itu akan sangat mempengaruhi masa depan saya. Di saat itu juga saya mulai menggunakan kata-kata yang positif, mulai mengganti semua kata-kata negatif. Saya mulai daftar apa sih kata-kata positif yang paling sering saya ucapkan setiap harinya, yang paling sering keluar. Apa sih kata-kata negatif yang paling sering saya ucapkan setiap harinya, itu keluar. Saya tulis satu persatu, ya. Saat itu ada satu buku memang saya baca, memandu saya belajar dan mempraktekannya sendiri. Dan apa yang terjadi, saya menemukan satu dari sekian kata-kata positif, saya ambil satu, ya, menjadi kata yang sangat ampuh bagi saya, ya, yaitu adalah saya adalah orang yang sangat luar biasa. Kata-kata ampuh saya adalah orang yang sangat luar biasa. Dari sejak itu saya mulai menggunakannya. Pagi, siang, sore, saya selalu mengucapkan diri saya, rasa syukur saya selalu selalu ditambahkan dengan, ya Tuhan, terima kasih, saya orang yang sangat luar biasa. Saya orang yang berbeda. Saya akan memiliki masa depan yang sangat gemilang. Saya akan memiliki masa depan yang begitu cerah. Saya akan menjadi orang yang kaya. Saya sangat luar biasa. Nah, ternyata setelah 3 tahun berjalan, banyak perubahan yang saya rasakan. Nah, ketemu satu mentor, satu guru saya yang sangat luar biasa. Beliau juga menambahkan satu lagi kata, itu adalah dahsyat. Saya tambahkan lagi, sehingga menjadi sebuah kalimat yang lebih full. Saya selalu bersyukur di pagi hari, ya Tuhanku yang Maha Kuasa, terima kasih banyak. Saya adalah orang yang dahsyat, luar biasa. Saya adalah orang yang sangat dahsyat, luar biasa. Saya orang yang berbeda. Saya orang yang akan memiliki masa depan yang begitu cerah. Saya akan sukses, luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Begitu terus. Nah, sama halnya apapun yang saya bagikan pada teman-teman, baik itu di IG saya ataupun di Facebook saya, atau di dalam seminar, workshop, dan dimanapun, selalu saya tutup dengan dahsyat, luar biasa. Apakah Anda sadar? Ya. Nah, itu adalah bagaimana saya melabeli diri saya bahwa saya ini adalah orang yang berbeda dan sangat dahsyat, luar biasa. Dari sejak itulah, padahal itu hanyalah sebuah kata-kata. Teman saya satu persatu mulai menanyakan sesuatu yang sangat membuat diri saya terkejut. Bro, bagi dong tips keberuntungannya. Bro, dirimu sekarang kok berbeda banget ya? Sangat berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Bro, gila no, dirimu udah sukses banget. Nah, padahal tahu kan sekarang apa kunci saktinya? Sangat sederhana. Saya hanya mencoba mengulang-ulang kata-kata yang sama, kata-kata yang sebenarnya saya
ingin menjadi, dahsyat luar biasa ini saya tanamkan ke dalam diri saya, ke alam bawah sadar saya, dan itu menjadi value saya, menjadi kepercayaan saya, dan alam semesta pun menangkapnya dengan begitu afik dan mentransfernya dengan berbagai macam refleksi yang sama seperti halnya apa yang saya inginkan. So teman-teman, malam hari ini sebelum istri saya keluar dari kamar mandi, ya, saya mengajak teman-teman untuk praktek. Untuk itu, mari kita keluarkan kertasnya, cari kertas dan alat tulis, ya. Silakan dicari. Saya tunggu. Atau kalau misalnya belum bawa, teman-teman bisa menuliskannya dalam imajinasi teman-teman. Atau bagi teman-teman yang sedang mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, yang tidak sedang bawa alat tulis, bisa merekamnya, ya. Nanti begitu sampai di rumah silakan mulai menulisnya. Sudah? Oke, bagus sekali. Pertama, saya pengen teman-teman paham bahwa kata-kata yang kita keluarkan lewat bibir kita, lambat laun, cepat ataupun lambat, ini akan menjadi sebuah kenyataan. Kita ulangi ya. Saya mengajak teman-teman, saya memerintahkan kepada teman-teman, kita ulangi bersama. Ucapkan dengan bibir yang lebih keras. Setiap kata yang kita ucapkan dengan bibir kita, lambat laun, cepat atau lambat, ini akan menjadi kenyataan. Sekali lagi, kita lebih dalam lagi. Sekarang tarik nafas yang panjang dari hidung dan hembuskan lewat mulut. Biarkan rileks badan ini, rileks. Di saat menghembuskan, rilekskan badan. Oke. Ucapkan, ya, ulangi di dalam batin dan terkoneksi juga ucapkan ke mulut sehingga telinga juga mendengar. Setiap kata-kata ataupun kalimat yang kita keluarkan lewat mulut kita, lewat bibir kita, lambat laun, cepat ataupun lambat, itu akan menjadi kenyataan. Nah, beberapa teman-teman saya percaya tahu. Guru saya, yaitu Tung Desem Waringin, akhir-akhir ini beliau mendapatkan serangan dari COVID-19 dan beliau terbebaskan dalam kondisi yang sangat luar biasa. Itu tahu kenapa? Alasannya? Karena beliau selalu menjaganya dalam kondisi yang peak state, levelnya paling atas, selalu bergembira, selalu berbahagia, selalu menikmati hari ini. Dan imun tubuhnya akan selalu juga sangat kuat, akan selalu juga terjaga, sehingga respon dari imun itu jauh lebih cepat dari orang yang biasa dan tidak memiliki, tidak mengenal, tidak mengetahui teknik ini. Itu kenapa beliau sangat dahsyat sekali. Walaupun dalam kondisi yang sangat terpuruk, mungkin bagi orang lain akan sangat menderita, tapi bagi beliau tidak ada yang mustahil. Beliau berhasil keluar dari masa sulit itu. Bayang COVID-19 yang begitu mengerikan dan menakutkan, ditakuti oleh seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di belahan dunia ini sekarang. Ya, bahkan para dokter pun banyak yang berjatuhan, tapi bukan beliau. Oke, ke kalangan artis. Ya, kalau di kalangan artis ada seseorang artis, Syahrini contohnya misalnya. Ya, saya biar cepat aja menyebutnya. Contoh Syahrini, beliau melabeli dirinya sebagai seorang Francis Syahrini. Walaupun begitu banyak di awal-awal orang yang mencibirnya, orang yang tidak suka, tapi beliau tetap keep working, tetap bersikeras bahwa saya adalah seorang Francis. Nah, sekarang apa yang terjadi, sahabat?
Apa yang terjadi sekarang, teman-teman? Yang terjadi adalah beliau, terlepas itu benar ataupun tidak, yang jelas pandangan umum, ya, beliau memiliki kehidupan seperti layaknya seorang ratu. Kalau kita bisa melihat backgroundnya beliau bukan seorang ratu. Beliau tidak hidup dalam kondisi yang sudah seperti itu. Tapi inilah kekuatan label, kekuatan pikiran. Terus kita mengucapkan, terus kita menggunakannya untuk diri sendiri bahwa saya adalah ratu, saya adalah ratu, saya adalah ratu, saya adalah ratu. Ya. Dan kita bisa ketahui bagaimana hidup seorang ratu di dalam cerita-cerita, ya, dalam kerajaan. Itulah beliau. Nah, inilah gunanya nanti kita praktek. Mungkin sekarang belum, oke. Kita akan melihat di masa depan ada perubahan kecil yang akan berubah dalam hidup Anda. Sekarang lihat diri Anda. Angkat kertas kosongnya atau keluarkan dalam imajinasi Anda kertas kosongnya. Lihat itu di depan Anda, lihat diri Anda. Lihat diri Anda di masa depan. Kira-kira Anda mau melabeli diri Anda atau menyumpahi diri Anda dengan kata-kata apa? Mau menjadi siapa? Lihat. Sekarang mulai tulis. Anda mau menjadi siapa? Mau menjadi seperti apa? Misalnya, Anda ingin sukses? Tulis sukses. Terus Anda misalnya ingin sehat, bugar? Tulis sehat. Anda pingin kaya raya? Tulis kaya raya. Anda pingin memiliki waktu yang bebas? Tulis waktu yang bebas misalnya. Ya, cukup 3 aja. Sehat misalnya, kaya, dan sukses. Sehat, sukses, kaya. Oke, 3 kata itu. Tulis misalnya contoh ya. Atau kalau misalnya ada kata-kata yang sebuah kalimat yang menurut Anda itu adalah Anda, tulis juga di sana. Tapi kalau misalnya bingung, gunakan cukup 3 kata itu. Sudah? Nah, sekarang saya ingin teman-teman di sini merangkai 3 kata itu atau merangkai kata-kata yang barusan teman-teman tulis itu menjadi sebuah kalimat yang agak panjang. Oke, bingung? Oke, saya kasih contoh. Tapi janji nanti Anda menulis sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalnya 3 kata itu saya rangkai. Saya ingin hidup sehat, sukses, kaya raya. Kita rangkai ya. Kita rangkai 3 kata itu. Sudah? Atau langsung menggunakan kata-kata kalimat yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, kalau sudah, next step kita ubah. Karena apa? Karena ternyata begitu banyak, begitu sering, secara tidak sadar kita selalu menggunakan kata pengen. Ya, selalu kita menggunakan kata pengen. Nah, kita ubah sekarang. Alam semesta tidak menggunakan kata pengen, tidak menarik kata pengen. Alam semesta hanya merespon, ya, energi ini hanya merespon. Itu sesuatu yang real yang sekarang, yang apa yang kita pikirkan, ya, baik itu palsu atau real, apa yang kita pikirkan sekarang. Sekarang itu diubah kata pengen. Diubah kata pengen karena kita mengetahui bahwa yang kemarin itu adalah hantu, yang masa depan adalah mimpi, dan yang sekarang tubuh ini, magnet ini akan terkoneksi. Itu lebih besar, lebih cepat, ya, tanpa kata pengen, tapi menggunakan present tense, menggunakan kata saya sehat, sukses, kaya raya, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang pembicara misalnya, ya. Langsung itu ucapkan. Praktekkan ini dimanapun Anda berada. Dari baru bangun pagi, siang, sore, malam hari, itu ucapkan.
itu baca. Nah, apa yang saya lakukan, ini bisa juga teman-teman lakukan. Saya menuliskannya, membuat satu desain atau menulis, saya buat dan taruh di wall saya, di wall HP saya. Begitu saya buka HP, secara sadar dan tidak sadar, ya, itu saya baca. Dan saya tidak perlu tahu dan mengerti bagaimana nantinya itu akan terjadi. Saya orang yang sangat dahsyat, luar biasa, hidup sukses, sehat, kaya raya, berkelimpahan, dan memiliki masa depan yang begitu cerah, penuh dengan kebahagiaan. Saya tulis di sana. Begitu saya buka HP, secara tidak langsung selalu, ya, selalu muncul di halaman HP saya. Begitu. Oke teman-teman, siapkan diri Anda untuk terus praktek minimal sebulan 7 hari ke depan. Dan untuk kali ini saja mohon percaya. Karena apa? Karena saya membagikan ini itu seperti apa yang sudah saya rasakan sampai di titik ini, hanya mengubah kata-kata itu, hanya menuliskannya, dan saya melihatnya setiap hari, saya memikirkannya setiap hari, sehingga yang saya lakukan 10 tahun yang lalu itu saya dapatkan sekarang, sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman manfaatnya. Nah, bagi teman-teman, sahabat dimanapun berada yang memiliki pengalaman yang sama, yang sudah mengetahui teknik ini, rahasia ini, dan sudah membuktikannya, mohon untuk share di sini juga, tulis di komen di bawah, sehingga teman-teman yang lainnya menjadi percaya, lebih percaya kalau teknik rahasia ini benar-benar bisa kita gunakan dan sangat powerful sekali. Baiklah teman-teman, untuk malam hari ini itu yang bisa saya bagikan dengan waktu yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat. Bersama saya Haji J.N. Saputra, salam dahsyat luar biasa.